juga harus kedap udara, dan ini harus masuk ke kapas. Indramayu, fokus Pantura. Mahalnya obat kimia tanaman dengan tidak ada penjaminan terhadap faktor ramah lingkungan, mendorong Balai Penyuluhan Pertanian, BPP, Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu guna mengembangkan pestisida non-kimia atau pestisida biologi. Adapun jenis pestisida biologi yang saat ini tengah dikembangkan adalah Paenibacterium atau pengembangbiakan bakteri yang berfungsi untuk menanggulangi penyakit tanaman yang disebabkan oleh bakteri, misalnya penyakit kresek pada tanaman padi. Seperti yang disampaikan Koordinator BPP Patrol, Sujana, Selasa tanggal 8 Juni tahun 2021, mengatakan proses Paenibacterium yang dilakukannya adalah untuk mendorong mindset petani agar berinovasi sehingga tidak terpaku pada obat pertanian kimiawi atau kimia mindset, sehingga para petani bisa lebih mandiri dan dapat memproduksi sendiri. Cara pengembangan biakan bakteri antagonis guna memusnahkan bakteri jahat, artinya sengaja diciptakan musuh alami. Baik, saat ini kami berada di kantor BPP Patrol, di mana petugas BPP Patrol atau petugas penyuluh lapangan pertanian sedang melakukan eksperimen bagaimana memproduksi bahan-bahan pengurai atau pupuk organik, termasuk juga pestisida nabati, jadi anti insektisida yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Di antara komponen-komponen yang digunakan memanfaatkan limbah-limbah rumah tangga seperti botol, jerigen, dan juga limbah-limbah yang lainnya yang bersumber dari tanaman dan juga digunakan oleh masyarakat, dimanfaatkan untuk bisa menjadi penyubur juga pengaman bagi tanaman. Selama ini petani masih berorientasi kepada pemikiran yang kimia minded atau menggunakan pupuk kimia, sehingga diinisiasi oleh para petugas penyuluh lapangan untuk bagaimana mengembalikan ke alam agar nanti kondisi lahan juga bisa menjadi stabil. Berikut di samping saya ini ada Pak Sujana selaku koordinator BPP, juga Mas Apen ya, selaku penyuluh lapangan. Pak Sujana, ini komponen-komponen yang ada di depan kita ini, cara dan peruntukan kemudian produksinya juga ini bagaimana, kemudian ini jenisnya nanti apa ini Pak? Bisa dijelaskan ke kami Pak? Ini bagian dari kegiatan BPP. Sebenarnya kegiatan BPP banyak, diantaranya pembuatan pupuk organik padat, pupuk organik cair, dan ini adalah proses pembuatan Paenibacterium. Bahkan penyakit utama yang setiap musim ada, untuk itu BPP Patrol mencoba pengendalian tidak secara kimia tetapi menggunakan bakteri yang menguntungkan. Dalam pembuatan Paenibacterium ini di sini sudah ada rangkaian, diantaranya alat-alat yang perlu disiapkan, yaitu ini pompa akuarium, terus botol aqua bekas, dan ini jerigen yang 20 liter. Itu alatnya. Sedangkan bahannya adalah ini PK yang biasa dijual di apotek untuk membersihkan digunakan. Terus ada lagi bahan yang digunakan, ini EKG, ekstrak kentang dan gula. Jadi kita beli kentang terus baru diekstrakan, diambil airnya saja, terus dimasukkan ke sini dan ditambah dengan isolat Paenibacterium. Ini isolat bakteri Paenibacterium ini bisa dibeli di POPT, dari POPT Adam. Sedangkan prosesnya ini di ekstrak kentang tadi dimasukkan jerigen, terus ditambah dengan isolat Paenibacterium, dimasukkan ke sini juga,
Sehingga diharapkan nanti bakteri tersebut berkembang di sini. Berkembang di sini ini membutuhkan udara. Udaranya harus bersih, tidak tercampur oleh bakteri yang lain. Sebab di sini khusus yang dipelihara adalah bakteri Faenibacterium. Saring kita bantu dengan pompa, terus udara yang dari luar masuk ke sini, sehingga masuk ke larutan PK. Larutan ke PK sini, baru udara yang bersih ini masuk ke sini. Udara yang sudah disaring oleh PK baru masuk ke sini. Berupa basah, disaring lagi dengan kapas. Nah, baru udara yang dari sini masuk ke sini, sehingga udara yang masuk ke sini adalah udara yang steril. Sekarang akan menjelaskan cara rangkaian untuk membuat Faenibacterium. Yang pertama yang perlu disediakan ini pompa akuarium, biasa digunakan pompa akuarium. Kemudian angin yang dipompa dari akuarium akan dimasukkan ke PK, larutan PK. Nanti dulu ini dari botol. Nah, masuk selangnya. Jadi selalu angin yang masuk dari sini masuk ke sini. Masuk ke larutan dulu, baru air yang akan udara yang sudah masuk ke larutan PK baru keluar dari sini. Ini bisa dilihat. Nah, ini selang masuk ke larutan PK, nanti angin masuk dari sini. Udara tidak boleh bocor, makanya dipakai malam, dibungkuskan supaya air yang udara yang dari PK tersebut bersih, tidak bocor. Kemudian udara dari sini dimasukkan lagi. Ini udara di sini harus kedap udara, dan ini harus masuk ke kapas. Selang kapasnya masuk dari sini, masuk ke kapas. Nah, masuk ke kapas ya begini kira-kira. Sama ini juga harus. Kemudian baru dari sini udara dialirkan masuk ke larutan yang sudah tadi disiapkan, yaitu ini bau ekstrak kentang dan gula yang sebagai media untuk perkembangbiakan daripada Faenibakteri, dan ditambah dengan bibitnya, yaitu isolat bakteri Faenibacterium. Ini masuk ke sini, kemudian udara dimasukkan ke larutan. Udara dimasukkan ke larutan EKG tersebut, masuk ke sini, masuk ke larutan, sisanya dibuang. Untuk membuktikan udara itu keluar atau tidak, selangnya di sini, satunya lagi, bahwa udara yang keluar dari sini mengalir tanpa kebocoran. Nah, kalau ini udaranya mengalir tanpa kebocoran, ini keluar gelembung. Ini masih bocor, jadi walaupun ini sudah ini tidak akan mengeluarkan gelembung. Proses pembuatannya, terima kasih. Demikian tadi eksperimen atau percobaan yang dilakukan tim BPP Patrol, seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh koordinator BPP Pak Sujana dan juga petugas BPP Patrol Mas Apen ya, yang sudah membuat apa namanya Pak tadi? Faenibacterium yang berfungsi adalah sebagai bakteri pengurai. Nah, di mana ini sejenis, kalau di kimia ini insektisida ya, namanya pestisida nabati Pak ya. Fungisida ya, untuk jamur, itu berfungsi untuk membunuh jamur, fungisida. Jadi tidak perlu menggunakan bahan-bahan kimia, ini jenisnya adalah organik Pak ya, jenisnya organik atau yang bersumber dari bahannya adalah
EKG ya. EKG ya. ekstrak kentang dan gula. Kegiatan untuk hari ini saya Robi Cahyadi dan HR Fokus Pantura melaporkan dari kantor BPP Patrol Indramayu.